Oke, shalom, selamat malam, saudaraku. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023. Gitu ya. Buat ada yang mengikuti perkembangan berita hari-hari ini, tentunya dalam seminggu ini, sejak kurang lebih hari Senin, layar berita kita dihiasi dengan satu peristiwa bagaimana seorang anak dari pejabat pajak yang menganiaya seorang anak remaja yang kebetulan dia juga salah seorang dari anak dari petinggi salah satu ormas yang ada di Indonesia, dan kemudian peristiwanya berlanjut sampai kemudian korbannya dalam kondisi yang koma dan ada di rumah sakit gitu ya. Mungkin apa sih namanya, ada banyak pemberitaan tentang hal ini. Saya akan ngambil satu berita yang terbaru dari Berita Satu, di mana pada waktu itu ini 2 jam yang lalu dia upload. Dikatakan di sana tentang momen di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama menjenguk bareng David. David ini adalah korban penganiayaan tadi, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak, gitu ya. Beritanya tidak terlalu lama, cuma 1 menit lebih. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku. Tentunya ini dari sekian banyak berita, ini hanya salah satu berita yang saya anggap paling baru 2 jam yang lalu, gitu ya. Nanti setelahnya kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini, gitu ya. Kita akan nonton beritanya sebentar, saudaraku ya. Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Agama Yakut Holil Kumas membesuk dan memberi dukungan kepada orang tua David, korban penganiayaan di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan kali ini Sri Mulyani mengatakan mendukung penuh proses hukum para tersangka. Dalam unggahan di Instagramnya, Sri Mulyani bersama Gus Yakut bertemu langsung dengan orang tua David di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang pukul 10 pagi usai lawatan dari Bangalore, India. Sri Mulyani turut prihatin dan bahkan meminta maaf atas kejadian yang menimpa David Latumahina. Selain menanyakan keadaan David, keduanya juga mendapat penjelasan dari dokter ICU terkait perkembangan kesehatan David Latumahina. Diketahui anak dari pengurus GP Ansor tersebut sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari. Namun kini David sudah berangsur membaik. Dokter juga masih fokus dengan pembengkakan di kepala David. Menteri Sri Mulyani juga menyatakan mendukung penuh proses hukum dari pelaku penganiayaan, yaitu Mario Dandisatrio dan Shane Lucas yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat kasus ini, Sri Mulyani telah mencopot Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandisatrio, imbas dari kasus penganiayaan yang terjadi 20 Februari 2023 lalu. Roy Adriansyah, Jakarta. Ya, oke, beritanya seperti itu, saudaraku ya. Jadi ini saya yakin Anda dan saya mungkin yang seminggu ini mengikuti perkembangan berita, ada banyak sekali pemberitaan tentang hal ini, gitu ya. Bahkan ada video yang menunjukkan bagaimana pada saat anak pejabat dari Ditjen Pajak ini menganiaya korban David itu, dibuat video untuk merekam hal itu. Banyak hal yang dibahas mengenai motif di belakang itu semua, tetapi saya tidak akan membahas mengenai hal itu, gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana akibat peristiwa itu, maka banyak rentetan peristiwa lain yang berkelanjutan dari sana, gimana si pelakunya kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, dan kemudian orang tuanya yang dari Ditjen Pajak, pejabat Ditjen Pajak, kemudian kekayaannya diusut dan posisinya dicopot oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, dan kemudian dia sendiri berusaha untuk mengundurkan diri dari ASN. Dan tidak sampai di sana, berita kemudian berkembang juga berhubungan dengan ibu dari pelakunya, bagaimana ibu dari pelakunya seorang yang mempunyai restoran dan bisnis macam-macam, dan kemudian dikabarkan bahwa perusahaannya menjadi restorannya menjadi sepi dan nyaris bangkrut. Dan itu dampak-dampak lanjutan akibat ulah seorang anak yang tidak bisa mengendalikan emosi, akibat ulah seorang anak muda yang panas hatinya karena suatu berita, karena suatu hal tertentu. Ada banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah kasus berhubungan dengan percintaan anak muda dan lain sebagainya. Dan saya yakin Anda dan saya, mungkin Anda yang mempelajari, Anda yang menonton berita tentunya akan lebih tahu tentang hal ini, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana seseorang yang dengan panas hati, di mana seseorang yang dengan emosi yang meluap-luap, akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Dan akibat dari itu bukan hanya terjadi pada orang lain yang menjadi korbannya, bagaimana kemudian orang itu terbaring di rumah sakit dalam kondisi koma, tetapi juga berakibat pada dirinya sendiri, bagaimana dia kemudian ditangkap polisi dan masa depannya hancur berantakan karena dia harus menjalani hukuman.
Belum lagi orang tua dan baik ayah maupun ibunya yang kena dampak itu semua, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal pelajaran buat kita semua bahwa sesuatu di mana seorang tidak bisa mengendalikan diri pada saat panas hati. Waktu saya melihat berita ini, saya teringat dengan dua peristiwa dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang panas hati, orang-orang yang kemudian merasa bahwa dia punya alasan untuk melakukan sesuatu dan kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri, dan akibatnya dia melakukan sesuatu yang sangat fatal, gitu ya. Contoh yang saya ambil di sini dalam firman Tuhan adalah Kain dan Haman, gitu ya. Kain tentunya Anda tahu dalam Kejadian bagaimana peristiwa Kain dan Habel pada waktu itu, bagaimana pada saat mereka masing-masing mempersembahkan, ternyata Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Saya pernah bahas dalam beberapa video bahwa itu menjadi sesuatu yang hak mutlak Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari alasan apa sebabnya Tuhan mengindahkan persembahan Habel tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain. Itu semata-mata hak mutlak Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah apa yang harus kita lakukan atau apa yang sebaiknya Kain lakukan apabila persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Apakah dia mengoreksi diri, apakah dia memperbaiki diri dan sebagainya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan. Yang dilakukan Kain bukan mengoreksi diri, yang dilakukan Kain bukannya kemudian bertanya pada Tuhan apa yang menyebabkan itu semua. Tetapi yang terjadi kemudian, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain malah menjadi sesuatu pribadi yang kemudian akhirnya marah, hatinya panas. Dan kemudian dia menyalahkan pada adiknya Habel. Dia berpikir gara-gara Habel persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu cerita lanjutannya bagaimana kemudian Kain berencana untuk membunuh adiknya. Walaupun waktu itu firman Tuhan sudah datang. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Gitu ya. Bukankah engkau sudah melakukan sesuatu yang baik, kata Tuhan. Gitu ya. Dan Tuhan sudah peringatkan hati-hati dosa mengintip di depan pintu. Tetapi seorang yang sudah dikuasai dengan panas hati, maka pikiran dan logikanya tidak bisa lagi berjalan. Maka akal sehatnya tidak lagi bisa berjalan. Dan terjadilah pembunuhan dalam firman Tuhan. Yang menjadi pembunuhan yang pertama bagaimana Kain membunuh Habel. Jelas, saudaraku? Cerita yang kedua yang saya ingat dalam firman Tuhan adalah peristiwa pada waktu Haman pada masa Esther. Gitu ya. Kita lihat sedikit ceritanya, saudaraku, dalam Esther 3 ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, waktu itu Haman berada pada posisi sebagai orang penting di kerajaan Persia pada waktu itu. Gitu ya, dan menjadi satu pribadi di mana sebuah orang sujud dan menyembah pada Haman. Satu orang yang sudah sangat dihormati dan dia dapat segala kemuliaan pada waktu itu. Tetapi ada satu orang Israel, ada satu orang yang adalah Mordekai yang mengurus Esther pada waktu itu, dan dikatakan Mordekai tidak sujud menyembah Haman. Gitu ya. Dan ketika tadi dikatakan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud menyembahnya, maka sangat panaslah hati Haman. Gitu ya. Mungkin kita berpikir apa susahnya Mordekai sujud dan menyembah kepada Haman. Bukankah itu kan menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi peristiwa perencanaan pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi yang dilakukan oleh Haman. Gitu ya. Kita harus tahu, saudaraku, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mordekai semata-mata bukan karena Mordekai tidak menghormati Haman. Tetapi dalam adat istiadat orang Yahudi tidak mudah, tidak boleh sembarangan seseorang sujud dan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Gitu ya. Tetapi Haman melihat bahwa itu menjadi sesuatu hal di mana hatinya menjadi panas. Dia satu pribadi yang sudah sangat dihormati, satu pribadi di mana semua orang sujud menyembah dia, tetapi pada saat ada satu orang Mordekai tidak sujud menyembah dia, maka itu menimbulkan panas di hatinya. Dan panas hati itu dia biarkan semakin menyalanya, dan akhirnya dia berencanakan suatu pembunuhan, bahkan bukan cuma pembunuhan, suatu pembantaian besar-besaran kepada seluruh orang Yahudi termasuk pada Mordekai pada waktu itu. Haman merasa bahwa dia seorang yang punya kuasa. Haman merasa bahwa dia seorang yang bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Dan dia akan membalaskan panas hatinya itu kepada Mordekai, bukan cuma kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan kemudian Haman membuat tiang untuk di sanalah rencananya disulakan Mordekai. Dan kita tahu dalam firman Tuhan pada akhirnya di tiang yang dibuat oleh Haman, justru di sanalah pada akhirnya Haman mati dan disulakan. Gitu ya. Itu contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang seseorang yang dikuasai panas hati, tentang seseorang yang dikuasai kemarahan, sehingga dia tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, sehingga akal sehatnya hilang. Gitu ya. Ada banyak alasan, ada banyak latar belakang sehingga seseorang bisa melakukan segala sesuatu seperti itu.
gitu ya. Ada mungkin alasan yang masuk akal, ada juga alasan yang sama sekali tidak masuk akal, gitu ya. Tetapi terlepas dari apapun alasannya, pada saat seseorang dihinggapi panas hati, pada saat seseorang dihinggapi kemarahan yang besar dan dia tidak mampu mengendalikannya, maka terjadi sesuatu yang fatal. Dan kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana kemudian Kain membunuh Habel, bagaimana Haman merencanakan pembantaian besar-besaran kepada seluruh orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Itu karena mereka dikuasai oleh panas hati. Gitu ya. Pelajaran dari peristiwa yang kita lihat beberapa hari ini tentang seorang anak muda yang masih berusia 20 tahunan dan kemudian dia merasa dia punya kuasa, dia merasa bahwa dia punya ego yang harus dipertahankan. Dan kemudian dia melakukan tindakan yang di luar nalar, dia melakukan tindakan yang di luar akal sehat, dan itu tidak berakibat fatal, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh keluarganya, dan juga bagi korban yang dianiayanya, gitu ya. Dan ini menjadi satu pelajaran buat Anda dan saya, saudaraku. Tiap kita mungkin punya alasan, tiap kita mungkin punya sesuatu yang membuat kita bisa menjadi marah, bisa menjadi panas hati, gitu ya. Tetapi kita harus belajar dalam firman Tuhan seperti halnya Kain maupun seperti halnya Haman. Mari kita belajar menaklukkan, mengendalikan suatu panas hati, suatu kemarahan, karena itu bisa berakibat fatal, bukan hanya buat kita, tapi buat orang di sekitar kita, dan terlebih itu mengecewakan Tuhan. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Gitu ya. Semua pasti namanya kemarahan itu berawal dari panas hati. Panas hati itu sesuatu yang dirasa di dalam. Dan marah adalah cara seseorang mengekspresikannya. Gitu ya. Biasanya seseorang dihinggapi dengan panas hati terlebih dahulu. Gitu ya. Ada orang mengekspresikannya dalam bentuk kemarahan yang meluap-luap, ada orang mengekspresikan dalam bentuk diam, ada orang mengekspresikan dalam bentuk kata-kata kasar, tetapi intinya ada panas hati di dalamnya. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kejahatan di sini belum tentu selalu bicara soal pembunuhan, saudaraku. Tetapi kejahatan di sini bicara soal sesuatu di mana itu menyakitkan hati Tuhan, bicara sesuatu di mana itu bisa melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara perasaan orang lain. Dan itulah akibat dari panas hati. Gitu. Dan firman Tuhan mengajarkan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu semua pilihan tergantung Anda dan saya, saudaraku. Tergantung bagaimana pilihan yang kita mau ambil pada saat satu situasi memaksa kita, satu situasi seakan-akan menjadi alasan untuk kita merasa panas hati, untuk kita marah. Tadi saya udah bilang setiap orang punya alasan yang berbeda. Bisa ada alasan yang masuk akal, bisa juga ada alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Tetapi terlebih dari apapun alasannya, firman Tuhan mengajarkan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Karena itu hanya membawa pada kejahatan. Dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu ya, gambaran justru pada saat seorang meluapkan emosinya, pada saat seseorang panas hatinya kemudian diluapkan dalam satu bentuk kemarahan, dalam Amsal digambarkan itu seperti orang yang bodoh. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu, mari Anda dan saya kita semua belajar, saudaraku, untuk mulai belajar mengendalikan diri, untuk mulai belajar meninggalkan panas hati dan kemarahan. Panas hati dan kemarahan ini bisa terjadi pada siapa saja, saudaraku. Suami dengan istri bisa mengalami seperti itu. Orang tua terhadap anak, kalau orang tua tidak bisa mengendalikan diri, bisa muncul panas hati, bisa muncul kemarahan. Dan tanpa sadar akhirnya keluar kata-kata yang sama sekali tidak membangun, kata-kata yang menyakitkan hati anak-anak kita. Gitu ya. Dan banyak hal dalam sekitar kita yang mungkin bisa terjadi. Dan tadi saya sudah bilang, itu semua dalam firman Tuhan dipandang sebagai satu bentuk kejahatan, bukan semata-mata pembunuhan. Jelas aku, tetapi mari tinggalkanlah panas hati dan berhentilah marah, kata firman Tuhan, dan pilihannya ada pada Anda dan saya. Jelas aku? Dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Gitu ya. Anda dan saya sebagai manusia biasa pasti ada saat-saat di mana kita mengalami sesuatu yang kita tidak suka. Mengalami sesuatu yang sama sekali tidak menyenangkan, yang tidak kita kehendaki. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita merespon itu semua, bagaimana cara kita mengendalikan
hati kita dan perasaan kita pada saat kita mengalami semuanya itu. Gitu ya. Dan di sini dalam Efesus Paulus menuliskan kalau sampai itu menjadi sesuatu yang membuat Anda dan saya marah, maka dikatakan jangan berbuat dosa. Gitu ya. Jangan kita berbuat dosa dengan perkataan kita, jangan kita berbuat dosa dengan tindakan kita. Gitu ya. Ada banyak orang tua misalnya suami dengan istri yang bertengkar dan kemudian salah seorang melakukan tindakan kekerasan atau KDRT yang mungkin berapa lama di berita juga kita banyak temui. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada perselisihan, percekcokan sederhana kalau kita perhatikan di berita, orang di jalan kemudian mereka saling marah dan kemudian memecahkan mobil dan segala macam, dan itu menjadi satu gambaran orang yang meluap-luap emosinya. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kalau sampai marah jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita mengendalikan diri, mari kita menguasai diri. Gitu ya. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, gitu ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang membuang itu Anda dan saya, saudaraku. Itu butuh kerelaan, ini butuh niat dari hati kita sendiri untuk membuang itu semua. Situasi bisa terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, situasi bisa mengecewakan kita, tetapi bagaimana kita membuang marah dari sana. Bagaimana kita membuang kata-kata kotor, geram, dan kejahatan dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dan Paulus mengajarkan di Kolose, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Jelas aku? Dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia, kemarahan, emosi, panas hati yang ada pada manusia dikatakan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apapun alasannya sehingga membuat Anda dan saya dalam firman Tuhan dikatakan amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jelas melalui berita yang sederhana yang berapa lama ini rame, yang mungkin sama sekali tidak terkait langsung dengan Anda dan saya, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa orang harus belajar untuk mengendalikan emosi, orang harus belajar untuk menangani perasaannya, gitu ya. Jangan biarkan seseorang dihinggapi dengan panas hati dan kemudian akal sehatnya hilang dan melakukan sesuatu yang merugikan semua orang, termasuk merugikan dirinya sendiri. Dan terlebih dari itu semua dalam firman Tuhan bahwa itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita melakukan kejahatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya untuk kita melakukan hal itu. Gitu ya. Dan Paulus mengajarkan mari tinggalkan semuanya itu, yaitu kemarahan, geram, kejahatan dan lain sebagainya, dan kata-kata kotor dan semuanya. Jelas aku? Nah sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa menangani? Bagaimana caranya supaya kita bisa menetralisir diri kita pada saat kemarahan menghinggapi kita, pada saat panas hati masuk dan menghinggapi kita, gitu ya. Dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Permasalahannya sederhana. Sebenarnya seberapa jauh Anda dan saya bisa mengampuni, gitu ya. Dan ini adalah latihan tentang hal mengampuni. Seperti halnya Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kesalahan Anda dan saya, maka mari kita belajar mengampuni. Dan pada saat kita mengampuni, maka kita bisa meninggalkan panas hati, maka kita bisa meninggalkan segala bentuk kemarahan. Andai kata Haman bisa mengampuni Mordekai yang pada waktu itu tidak sujud dan menyembah kepadanya, maka tidak akan terjadi rencana pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi. Andai kata pada waktu itu Kain mengoreksi diri dan mengampuni apa yang terjadi dengan Habel, dan Habel sama sekali tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi kalau Kain berani mengoreksi diri dan mengampuni segala sesuatunya, maka tidak akan terjadi pembunuhan bagaimana Kain membunuh Habel. Gitu ya. Dan itu semua berawal bagaimana kita semua belajar mengampuni, dan itulah yang Yesus lakukan terlebih dahulu. Gitu ya. Yesus tidak menyuruh kita, Anda dan saya mengampuni kalau dia tidak melakukannya. Dia menyuruh kita mengampuni orang lain karena dia terlebih dahulu melakukannya buat Anda dan saya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa barang siapa, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jelas aku? Mari kita belajar saling memberkati, saling mengampuni satu dengan yang lain. Ada sesuatu yang mungkin yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, mari belajar mengampuni dan tinggalkan segala bentuk panas hati, tinggalkan suatu bentuk kemarahan apapun juga. Gitu ya. Supaya dengan demikian nama Tuhan tetap dipermuliakan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.